Manajemen SDM merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Poksa, bersama saya Alim Prabowo dalam program podcast Kemenak Salatiga, Poksa. Kali ini telah bergabung narasumber kita, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Haji Nurholis MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sudah vaksin komplit nih Bapak. Mungkin bisa dilepas maskernya nggih. Nah, sudah 3 kali Mas Ali. Sudah 3 kali. Sudah komplit. Sudah komplit. Nggih. Baik, selamat datang di podcast Kemenak Salatiga, Pak Haji Nurholis. Dan kesempatan kali ini kita nanti akan sedikit berbincang-bincang tentang manajemen SDM. Oh iya. Gitu, yang ada di Kemenak Kota Salatiga nih. Tapi sehat nih Bapak? Sudah vaksin, tetap sehat? Wah, semangat. Alhamdulillah. Jumat lagi. Semangat Jumat. Ya, selain menjabat Kasubag TU, aktivitas kesehariannya apa Bapak di luar kantor gitu? Sementara ini saya juga membantu organisasi Dewan Masjid Indonesia, sisa-sisa dari jabatan Sekretaris DMI ya, tingkat kota. Kemudian juga di Majelis Ulama Indonesia Kota Salatiga di bagian pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian ada 1-2 jabatan yang sifatnya non-profit demi pengabdian sosial. Yeah. Baik Pak Nurholis, sebenarnya manajemen seperti apakah sih Pak yang dimaksud dalam lingkup kantor kita ini? Dan di Kemenak sendiri itu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap manajemen SDM ini? Sebelumnya kita lihat dulu dari pengertian SDM dulu. Jadi nanti dari pengertian itu nanti kita bisa meletakkan posisi dalam siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang berwenang, siapa yang punya otoritas untuk melaksanakan manajemen SDM itu. Jadi SDM itu sebenarnya punya pengertian 2 macam ya. Ada pengertian secara mikro, ada pengertian secara makro. Itu kalau definisi atau pengertian SDM secara mikro itu ya punya pengertian bahwa SDM itu ya individu-individu yang bekerja di kantor. Itu arti singkatnya seperti itu ringkasnya. Kemudian kalau secara makro, nah ini dalam tataran sebuah negara. Jadi SDM secara makro adalah penduduk yang dalam posisi usia produktif yang bisa mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Begitulah. Kalau dalam hal ini dari tinjauan ini nanti kita bisa simpulkan bahwa SDM itu adalah tenaga penggerak, individu penggerak yang mampu untuk mengelola institusi dalam meraih tujuan organisasi atau tujuan institusi itu. Gitu. Nah, dari pengertian ini kemudian kalau dirangkai dengan manajemen SDM, maka manajemen SDM yang bertanggung jawab tentu ada di jajaran pimpinan, tetapi juga bukan hanya ansih pimpinan, itu juga tergantung di dalam pada individu-individu sendiri, bagaimana peran mereka di dalam mendukung pencapaian tujuan itu yang telah dilakukan upaya-upaya manajerial oleh jajaran pimpinan. Begitu Mas Alim. Iya Pak Nurholis. Pak Nurholis kan di Subag TU ya, atau Kepala Subag TU baru berjalan 2 bulan ini setelah 2 bulan. Nah, menurut Bapak nih ada pendekatan strategik apa nih yang akan digunakan untuk mengolah SDM di Kemenak kita ini, Kemenak Salatiga? Sebelumnya yang patut kita syukuri Mas Alim, SDM di Kota Salatiga itu ya kalau di persentase komplitnya itu sudah mendekati 95%. Kalau menurut tafsiran subjektivitas saya. Jadi
mau perencana ada, bendahara 3 komplit ya, di semua satker bisa. Kemudian pengelola juga hampir semuanya sarjana ekonomi ya itu. Kemudian ada arsiparis, madya bahkan, humasnya juga ahli madya. Wah, mumpuni betul itu. Jadi kita yang patut kita syukuri bahwa SDM yang kita miliki di Kota Salatiga, kantor Kementerian Agama Kota Salatiga itu mumpuni semua. Jadi tinggal memoles ya. Strategi yang kita gunakan adalah memotivasi SDM yang kita miliki agar pencapaian tujuan itu lebih berkualitas lagi. Begitu. Di sisi lain nih Pak, ini menarik ini Pak. Konsep manajemen SDM ini mana yang lebih dibutuhkan, leader atau bos? Ini Pak Nurholis kan juga punya jadi pengusaha pakan burung nih, jadi kan jadi bos. Tapi di kantor itu juga dibutuhkan seorang leader. Nah ini di manajemen kita ini di manajemen SDM itu mana yang lebih dibutuhkan ya menurut Bapak nih, leader atau bos? Dan apa sih yang membedakan antara keduanya itu Pak, antara leader dan bos menurut pandangan Bapak? Ini pertanyaan bagus sekali ini. Ini baru kali ini saya mendapat pertanyaan yang super luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau leader itu kan ada prinsip-prinsip kepemimpinan yang dia terapkan di dalam mengelola bagian-bagian dari sub organisasi sub dari yang mereka yang dia kelola. Sementara bos itu seperti awan dan bumi. Jadi bos itu ada di atas. Ya, semua perintah ke bawah. Ya, dan cukup perintah saja. Cukup perintah saja. Tetapi beda dengan pemimpin leader. Leader itu memimpin juga sekaligus role model, memberikan contoh, mengamati, menyertai, memotivasi dan lain sebagainya. Bahkan kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara itu kan apa? Tuturi handayani itu kan konsep leader ya. Jadi kalau bos tidak ada. Itu seperti di pengusaha pakan burung. Tolong diberikan itu ada sana. Itu bos. Itu bos. Tapi kalau leader kan enggak. Leader di kantor. Sementara saya mendakwi Mas Salim misalnya, Mas Salim tolong dibuatkan. Ini kan tidak serta-merta kemudian perintah sudah selesai Pak, ya sudah, mungkin tidak bisa, tetapi kita cross check dulu, sudah betul apa belum, kalau belum bagaimana pembetulannya, bagaimana kita, kok sudah dibetulkan beberapa kali kok tidak bisa, bagaimana kita bisa memotivasi, bagaimana kita bisa meningkatkan melipat gandakan kemampuan yang sudah dia miliki untuk lebih sempurna lagi, gitu. Itu. Pak Haji Nurholis, kunci membangun sebuah manajemen SDM itu menurut Bapak seperti apa? Kunci membangun sebuah SDM itu kalau menurut saya ya uswatun hasanah ya. Itu prinsipnya. Jadi kita memberikan perintah untuk disiplin, tentu kita disiplin dulu. Kita memerintahkan untuk tertib, rapi dan lain sebagainya yang sifatnya demi kebaikan institusi kita, maka kita harus memulai dulu dari diri kita, uswatun hasanah. Jadi memulai dari diri kita sendiri dulu. Baru kemudian kita bisa mengajak kepada orang lain. Bukan hanya menyuruh, tetapi mengajak. Bisa beri contoh. Apakah dalam hal ini Pak ada standar bagaimana hubungan kerja baik itu antar ASN itu ataupun ASN dengan pekerjaannya yang efektif dan efisien itu Pak? Ada standar ya hubungan kerjanya itu. Nah ini dalam menjawab pertanyaan ini saya itu bersyukur sekali berada di Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kantor Kementerian Agama ya khususnya ya, kantor Kementerian Agama Kota Salatiga itu jalinan komunikasi antar individu itu tidak hanya terbatas dalam jalinan pemimpin bawahan, pejabat, staf, itu bukan hanya terbatas seperti itu, tetapi jalinan kekeluargaannya itu lebih melekat ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama teman seruangan kita, bahkan itu misalnya pejabat dengan staf,
itu tidak serta-merta karena dia pejabat kemudian sewenang-wenang bahasanya, tetapi dengan bahasa tutur kata yang baik, dengan bahkan kalau bahasa Jawanya bahasa kromo, ngajeni dan lain sebagainya, karena itu kan juga dituntunkan di agama kita. Jadi jalinan komunikasi, jalinan kekeluargaan itu bisa atau sangat mendukung untuk menjalankan manajemen SDM di kantor kita. Iya. Jadi saling pengertian, saling ya dalam tataran tentu kita menempatkan secara birokratis ya. Ini atasan bawahan gitu. Tetapi di sisi yang lain kita ketika komunikasi maka tentu kita menggunakan bahasa manusia, bahasa kemanusiaan. Pendekatan personal. Iya, pendekatan personal ya begitu. Nah, dalam hal ini Pak, apa yang menjadi tujuan dari manajemen SDM itu Pak, yang bisa diterapkan di Kemenak Salatiga itu, bisa menjadi tujuan manajemen itu apa menurut Pak? Ya kalau tujuan SDM, manajemen SDM itu tujuan akhirnya adalah pencapaian tujuan institusi. Jadi visi misi ya, visi dari kantor Kementerian Agama Kota Salatiga itu, nah itulah yang akan kita capai dari pengelolaan manajemen SDM yang kita lakukan. Begitu Mas Ali. Manfaatnya apa Pak? Setelah mungkin ya kita atur manajemen SDM, kita perbaiki, kemudian kita kembangkan manajemen SDM yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga ini, yang bisa diimplementasikan ya Pak, itu di Kemenak Salatiga ini apa Pak? Gimana? Manfaat. Ya, manfaat dari manajemen SDM yang sudah dibangun tadi. Nah, ini sejauh mana nih implementasinya di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga? Manfaatnya kalau kita lihat dari prinsip-prinsip manajemen SDM dulu ya. Kalau prinsip dalam manajemen SDM itu kan ada perencanaan ya, ada evaluasi, kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada kontrol ya, ada controlling, ada evaluasi. Nah, kalau tidak dari sisi prinsip itu maka manfaatnya tentu pelaksanaan pencapaian tujuan itu akan selalu berada di rel yang tepat, di rel yang sebagaimana menjadi garis kebijakan dari tingkatan yang paling tinggi. Ya, kalau hal ini mungkin Menteri Agama kemudian Presiden, apa yang diharapkan oleh Presiden maka itu bisa apa yang kita lakukan melalui manajemen SDM itu bisa kita raih, kita menuju ke arah sana, gitu. Mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang di sana, begitu. Baik, Pak Nurholis tadi menyampaikan tentang visi Kemenak Salatiga atau visi organisasi kita ini. Nah, ini modal terbesar apa nih Pak yang dimiliki di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga ini untuk membangun sistem manajemen yang handal tentunya, sehingga visi tadi yang disampaikan Bapak itu bisa terwujud itu? Untuk mendukung manajemen SDM dalam rangka menuju visi Kementerian Agama itu modal kita tentu kita itu dijadikan manusia ya, pegawai seorang manusia yang berjiwa religius. Gitu. Jadi kita tidak hanya diawasi oleh atasan kita, tidak hanya diawasi oleh teman sejawat kita, tetapi diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu, maha mengetahui ya, maha mengawasi segala-galanya. Jadi kita akan selalu melangkah sesuai dengan apa yang menjadi aturan-aturan, baik aturan horizontal maupun vertikal. Begitu. Pak, saat ini kan ya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha sudah berjalan 2 bulan ini ya. Nah, apa nih Pak yang menjadi program ke depan nih Pak? Panjenengan berada di posisi di Subag TU, ya, program apa yang akan dibuat ya untuk ke depan yang ada terkaitan dengan manajemen SDM itu? Yang pertama, bagaimana kita bisa menempatkan SDM itu the right man on the right place. Jadi sesuai dengan apa yang dia mampu, sesuai dengan apa kapasitas dia, sehingga bekerja bisa dengan nyaman. Betul. Begitu ya. Kemudian juga modal yang kita gunakan atau strategi yang kita gunakan adalah dengan bahasa kekeluargaan. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman kita
untuk menuju visi yang kita rumuskan, ya, yang dirumuskan, yang telah dirumuskan itu dengan bahasa kekeluargaan, mengelola SDM dengan baik. Gitu. Yeah. Atau mungkin karena ini Pak, ini sebuah inovasi Pak. Punya program-program gitu gitu. Nah itu misalkan karena Bapak ini ahli buat karikatur nih. Nah misalkan program-program itu dibuat sebuah karikatur, nanti apa bisa menarik itu Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Jadi ada, jadi kinerja itu tidak monoton, ya monoton kayak gitu gitu. Misalkan ada ya inovasi, misalkan ahli karikatur ini, saya tertarik dengan karikaturnya Panjenengan nih Pak. Jadi karikatur itu kan bisa menggambarkan sebuah cerita gitu, sebuah tujuan. Misalkan pekerjaan, misalnya kita punya program ini nih, digambarkan dalam bentuk karikatur, itu kira-kira gimana Pak menurut Panjenengan? Hal itu sudah pernah saya lakukan ketika saya diberikan tanggung jawab di kantor urusan agama, Mas, selaku di KUA waktu itu ya. Sebagai kepala KUA, bagaimana saya bisa menarik perhatian masyarakat dalam membantu mereka memahami regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah atau negara, gitu ya. Nah, ketika kita mengenalkan regulasi itu dengan bahasa formal, tentu mereka sedikit tidak tertarik. Seperti malah dikekang, seperti malah kayak didoktrin dan lain sebagainya. Maka ketika itu saya terjemahkan dengan bahasa mekanisme dengan dijelaskan memakai gambar karikatur. Betul, waktu itu kartun lah karena gitu ya. Jadi kalau karikatur itu ada unsur kritikannya, tapi kalau kartun itu hanya sekedar untuk membantu ya, untuk membantu menjelaskan. Katanya kan satu gambar itu 1000 makna. Ya, jadi kita memberikan wajah dalam kartun dengan alis melengkung di atas itu sudah bermacam makna. Kemudian beda lagi kalau matanya melolong. bahasanya melotot begitu, itu sudah mengandung makna jauh lagi ya. Jadi ya memang bisa sih sebenarnya dalam menjelaskan prosedur-prosedur tertentu yang kita lalui, khususnya dalam hal layanan kepada masyarakat di kantor Kementerian Agama ini, kita dukung dengan kartun atau skema-skema yang bisa membantu masyarakat di dalam memahami regulasi yang kita pahamkan kepada mereka. Gitu. Iya Pak Nurholis. Sejauh ini Pak, ya walaupun baru 2 bulan di Subag.TU, kira-kira ada program real yang sudah terlaksana atau belum? Kemudian jika belum, misalkan ada program yang paling dekat nih apa nih Pak? Gitu. Alhamdulillah kemarin itu kan kita mendirikan tim lacak dokumen. Ya, kemarin kita sesuai dengan arahan Pak Kepala Kantor, kemudian kita membentuk tim lacak dokumen, dokumen-dokumen yang urgen, yang penting ya, untuk mendukung eksistensi kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, baik sisi fisik maupun non fisik. Itu kita cari dengan tim lacak dokumen itu, karena beberapa saat lamanya kita ada kesulitan menemukan dokumen-dokumen itu, dan alhamdulillah kemarin kita sudah menemukan ya beberapa yang sangat dibutuhkan. Jadi itu salah satu capaian yang patut kita syukuri. Berarti ada sebuah keberhasilan dari tadinya dokumen yang mungkin belum bisa ditemukan, ya, setelah adanya tim lacak dokumen itu ada beberapa dokumen bisa diketahui dan ditemukan. Jadi baik Pak Haji Nurholis, terakhir Pak bisa menyampaikan closing statement untuk para pemirsa Poksa. Begini, dalam menjalani setiap kegiatan atau semua kegiatan, yang penting itu adalah dasarnya nurani kita, ya. Nurani kita modali dengan keikhlasan, kesungguhan, dan optimalisasi perilaku, ya, optimalisasi peran, sehingga apa yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh
masyarakat yang didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita itu membawa manfaat untuk kita semuanya, dan itu insya Allah akan lebih menenteramkan hati kita. Mengukur capaian sesuatu itu bukan pada takaran material atau finansial, tetapi takarannya adalah dalam upaya kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu insya Allah akan membuat kita nyaman dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan setiap kegiatan. Itu aja. Termasuk dalam manajemen SDM. Manajemen SDM. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pak Haji Nurul MPDI sudah hadir bersama kami. Sukses selalu. Mungkin lain waktu bisa ya disambung lagi dengan topik yang lain gitu Pak. Amin, amin. Terima kasih. Baik sahabat Poksa, demikian bincang-bincang kali ini. Ikuti terus perbincangan kami yang lebih seru tentunya di Poksa, podcast Kemenak Salatiga, tentunya di kanal YouTube Kemenak Salatiga yang selalu hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.